tinggi, yang selalu merasa benar, yang selalu merasa, itu sebetulnya. Wa qala bi lubnani syirri khadiri, itu syirku nabi hidirku. Maka pada saat kita menghidupkan syir, makanya dalam membaca ayat-ayat Allah, maka keluar pun butuh tafsir. Syirri khadir, siapa? Membutuhkan hidir. Siapa dia? Tafsir. Tafsir, masukkan ke syir. Tafsir itu sebetulnya secara hakikatnya. Maka setelah Harunu akli tadi semua, Harun itu akalku, maka hati yang sudah baik tadi, maka dia akan menjadi Harun. Akalnya adalah syu'aul basyirah, sudah ada basyirah pada akal, maka dikatakan syu'aul basyirah yushiduka qurbahu minka. Yang akal yang sudah bercahaya itu adalah akan merasakan qurbahu minka, dekat dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah itu bukan dekat dari satu kota A ke kota B. Dekat dengan Allah itu bukan dekat antara si A dengan si B. Tapi sudah mulailah pana. Nah itu. Hilanglah melihat pengakuan pada diri tadi. Karena sudah dibersihkan nafsu amarahnya. Yang tadinya selalu semuanya disandarkan pada tubuh, jasad, diri, pengakuan, ego. Nah itu sekarang sudah mulai lepas tadi semua. Maka Harun akli. Maka dikatakan dalam hikam itu syu'aul basyirah yushiduka qurbahu minka. Wa ainul basyirah ada tushiduka, ada maka liwujudi. Nah, mulailah hilang wujudmu. Pada saat sudah mulai hilang rasa wujudmu itu, karena tadi nafsu amarahnya sudah dicuci, nah itu kemudian dididik menjadi lawamah, dididik jadi mulhimah, nah itu maka akhirnya jadikan jiwa yang tenang. Maka syu'aul basyirah adalah tushiduka, ada mali wujudi, tidak ada wujud kita itu. Barulah yang disebut dengan hakul basyirah. Nah itu ya. Jadi kalau sudah hakul basyirah adalah melihat segala sesuatu bukan dengan menyaksikan keberadaan atau ketiadaan. Semua. Karena tubuh ini bisa berada dan Allah sang sumber selalu ada. Nah itu ya. Nah itu ya Mas, dari semua, dari itu kita harus latih dan kita pahami. Dan kalau mau bahagia dari sekarang, kalau hidupnya kayak di kebun ya, kayak di sungai ya, ngalut aja gitu, nyantung di ranting, nyantol di pohon, ya itu jangan seperti yang di sawah, yang di kali gitu. Kita ini harus diprogram gitu. Tadi. Nah ini ya, nah makanya tadi nafsu amarah sifat api, nafsu lawamah sifat angin, maka angin itu selalu meniup ke kiri dan ke kanan. Pagi baik, siang enggak, pagi bener, sore enggak. Nah itulah, nggak apa-apa, kan kita sedang belajar namanya. Masih bareok ke kiri, bareok ke kanan, baik pagi, enggak siang, baik siang, enggak sore, baik sore, enggak malam, nggak apa-apa. Itu sifat. Nah itu harus dibantunya dengan apa? Kalau tadi nafsu amarah dididik adalah dengan melepaskan pengakuan pada amir dari semua, supaya si amir tidak berkuasa pada tubuh ini, maka nafsu lawamah itu adalah belajar untuk sudah mulai melepaskan pengakuan. Karena nafsu amarah lebih cenderung pada pengakuan. Adapun nafsu lawamah belajar melepaskan pengakuan. Karena tidak mungkin jadi Idris nanti mutmainah sebelum belajar melepaskan pengakuan. Karena kata Abah juga, neraka itu muncul dari rasa memiliki. Dari semua. Maka istilah nanti akan paham jahanam, jahim, sakor, wel, semua itu semua tentang rasa memiliki. Ada rasa memiliki pada hidup, manusia takut mati. Ada rasa memiliki pada anak, manusia takut kehilangan. Ada rasa memiliki pada harta. Ada rasa memiliki pada usaha, ada rasa memiliki pada jabatan, ada rasa memiliki. Nah, pada saat mulai rasa memiliki pada apapun sudah mulai hilang, maka disitulah kamu sudah baik, berarti sudah lawamah. Nanti kecenderungan ke kanan dan ke kirinya itu ada. Maka disitulah Allah berfirman, wa nafsi wa masawaha, falhamaha, fujuraha, wa taqwaha, itu amarah. Tapi qad aflaha man zakaha, itu sudah lawamah ke kiri ke kanan. Wa qad khaba man dasaha, itu amarah, bisa baik dan bisa buruk tadi. Dari semua. Nah, betul setelah lawamahnya sudah bagus, nah kamu sudah mulai senang memberi. Itulah kenapa Allah merintahkan pada kita, takwa itu sedekah, iman itu sedekah, khusyuk itu zakat.
Kemudian hijrah itu sedekah, iman sempurna itu sedekah. Itu kan tentang melepaskan rasa memiliki pada apapun. Nah, sedekah juga luas maknanya dari semua ya. Termasuk juga zakat. Maka tadi ada zakat syariat, zakat thariqat. Zakat syariat membagikan uang kelebihan dari apa yang kamu sama rasa memiliki pada harta. Makanya ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan tadi mensucikan tubuh. Tapi zakat mal membersihkan harta. Ada semua. Makanya selalu ada zakat. Ada zakat adalah namanya perniagaan, ada zakat. Maka semua zakat itu maka. Adapun zakat tergantung tingkat masyakot, tingkat kesulitan. Semakin sulit dari semua, ada zakatnya biasanya diperkecil oleh Allah. Semakin gede modalnya, zakatnya dikecilin oleh Allah dari semua. Ya, sama saja seperti pajak sebetulnya. Pajak juga pada saat kamu pilot nggak ada kewajiban pajak. Nanti ya sahabat, kalau kita mau merubah dan itu semua real, karena Allah itu adalah sangat eksak, sangat ilmiah dan sangat real. Sama seperti realnya kamu makan gitu. Begitu kamu makan, datanglah kenyang itu. Itulah Allah sudah menjamin. Kamu haus, hilanglah haus itu. Tapi pada saat kamu sakit belum tentu. Nah, itulah maka di situ semakin mulai kompleks. Maka orang yang menyembuhkan itu Allah, tapi bisa jadi kamu cocoknya dengan Panadol, yang lain dengan Paramed. Maka kalau soal mansakan jangan suka ribut, jangan suka nyalahkan orang. Setiap orang punya cara. Dan Allah yang mengajarkan cara itu adalah untuk menunjukkan kesempurnaan Dia. Maka tadi pada saat kenyang itu semua orang bisa kenyang dengan apapun. Roti kenyang, apapun kenyang. Tapi dalam memilih syariat untuk kenyang pun ternyata Allah beda-beda. Ada orang kenyangnya itu orang Irian dengan papeda. Ada lagi orang senang kenyangnya itu dengan jagung. Ada lagi dengan sorghum. Ada lagi dengan nasi. Maka orang Sunda walaupun makan buras udah 200 biji, ya kalau belum makan nasi ya belum makan. Nah itu bahasanya gitu. Karena disitulah tentang syariat, ada syariat. Sama kayak obat. Ya. Kamu berobat kepada dokter A nggak cocok, kalau dokter B nggak cocok, dokter C yang cocok. Tapi si A cocok dengan dokter A. Karena itu tentang Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kemutlakan dari dokter itu bisa menyembuhkan penyakitmu. Karena Allah sudah berkata dalam Al-Quran, Allah menyembuhkan penyakitmu dari semuanya. Allah lah yang menyembuhkan, bukan dokter itu, bukan obat itu. Allah lah yang menyangkan pada nasi, bukan nasi itu, bukan papeda, bukan gandum, bukan sorghum. Allah lah yang menghilangkan haus itu, bukan air. Bisa airnya air apa saja, mau air putih, air teh, air kopi, air. Air comberan pun dijamin bisa menghilangkan haus, gitu kan dari semua. Ya itu mas, dari semua ya. Nah, maka setelah amarohnya kamu mengerti, lawamahnya kamu mengerti, sekarang setelah belajarlah tadi sebagaimana Allah perintahkan sodakoh, sodakoh, sodakoh. Ini semua sodakoh. Artinya apa isyarahnya? Adalah belajar untuk melepaskan rasa memiliki dari semua. Ya. Karena orang itu takut miskin pada saat sudah memiliki harta. Orang pada saat miskin nggak takut kehilangan harta, nggak punya apa-apa. Pada saat kamu punya motor, tidak punya motor, kamu nggak takut kehilangan motor. Pada saat kamu tidak hidup, sebetulnya kamu tidak takut kehilangan mati. Tidak takut dengan kematian, kamu tidak pernah merasa memiliki hidup kok. Nanti itu akan berdampak. Kayak Abah itu sudah nggak ada takut mati, nggak ada takut dihina, disesatkan dari semua. Kenapa nggak takut disesatkan? Karena kita nggak merasa memiliki kebenaran. Orang yang takut sesat itu kalau pada saat dia merasa benar dari semua, ya. Dari semua. Kita ini selalu ya melihatnya begitu. Maka surga nanti itu karena udah nggak pengaruh dengan perkataan orang, nggak pengaruh dengan tulisan orang, karena kau yang lihat hanya Allahnya. Dia menulis itu kamu lihat bukan apa makna dari tulisan itu menghinamu, tapi yang kau lihat adalah fiilnya. Nah itu udah mulai tuh, udah jadi Idris nanti kamu itu. Nah itu. Pada saat orang memaki-maki kamu dengan ucapan, kamu senyum nanti. Kamu nggak ngelihat lagi makna kata yang menghinamu itu. Kenapa kamu sakit? Karena kamu merasa ada. Itu karena kamu nggak menerima apa yang dikatakan dia. Itu kan. Jadi pada saat kamu sudah tidak ada, apa yang bisa dimaki? Gitu kan tadi. Sama kita kayak lihat orang sedang maki-maki pada ruangan kosong. Kita lihatnya dia itu begitu gitu. Jadi kita lihat bukan apa yang diucapkannya, tetapi lihat kalam siapa. Yang kedua, pada saat dia membuat itu, jangan lihatlah
apa yang dilakukannya, bukan pada apa yang dia tuliskan maknanya itu. Kalau kamu masih berpengaruh berarti masih pada amaroh. Nah itu saja, sederhana sebenarnya konsep bahagia itu. Pada saat kamu sudah tidak merasa memiliki kemuliaan, sehingga kamu sudah tidak peduli dengan orang yang merendahkanmu. Nah, itu karena kau tidak pernah merasa tinggi. Kenapa orang itu marah pada saat dihina? Karena kamu merasa tinggi, kamu merasa mulia gitu kan tadi. Kalau kamu tidak merasa mulia, kenapa marah dihina oleh orang tadi semua ya. Nah itulah, bahkan nanti ada berdampak, orang yang menghinamu itu sebetulnya adalah akan rugi, tapi kamu akan mulia dari semua. Orang yang sedang menghinamu itu satu mengambil dosamu, yang kedua adalah mengangkat derajatmu kalau kamu bisa nerima sebetulnya, mampu melihat Allahnya gitu, feel Allahnya bukan pada perkataannya. Kamu di situ setelah kamu belajar dari Yahya, dari Isa yang senang berbagi gitu, dari sodako, terus melepaskan kepemilikan, kamu akan menjadi Yusuf yang siap berkorban. Tuh, maka selalu dia itu orang-orang yang sudah siap berkorban, itu adalah hakikat Yusuf dari semua. Berarti Yusuf sudah keluar dari penjaranya. Penjara tadi rasa memiliki tadi, rasa ini ketakutan, nama baik dijelekan orang, nggak takut lagi karena kamu sudah keluar dari penjara. Nah Yusuf itu adalah hakikat nafsul mulhimah dari semua, atau nafsu supiah sebetulnya. Tadi seperti pohon saja kan, tadi nafsu amaroh itu seumpama ada iblis, nafsu lawamah itu seumpama binatang, nafsul mulhimah itu seperti tumbuhan. Maka tumbuhan lihat, walaupun dia ada kering nggak pernah nyari air, tumbuhan. Dan pada saat tumbuhan itu siap berkorban, tumbuhan itu nggak ada yang mangga memakan buahnya sendiri. Pisang dia tumbuhkan dirinya, terus dia mencari menebar manfaat tanpa dia harus menikmati dirinya sendiri. Itulah sifat Yusuf sebetulnya. Hakikat nafsul mulhimah itu adalah merupakan nafsu nabati sebetulnya. Kalau di bawah adalah tadi. Maka kenapa? Sebetulnya harusnya kalau sholatnya benar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tanha sifat bahimiyah, fahsya sifat subuhiyah, binatang buas, wal munkar sifat iblis, sombong, ujub, dari semua. Itu sesungguhnya ada pada diri kita semuanya. Nah, pada Yusuf sahabat, di situ Yusuf sudah siap berkorban. Karena pada saat sudah lepas rasa memiliki pada Yusuf itu, maka engkau adalah siap melakukan. Maka disitulah diperlumatkan Yusuf itu adalah seorang yang ganteng. Nah itu, kamu akan memiliki jiwa yang ganteng. Nah itu, sampai ada kelompok wanita mau mengiris jarinya sendiri dari semua. Takjub dengan indahnya dari semua. Ya. Kau sudah mulai indah di mata orang-orang dari semua, sehingga manusia itu takjub melihat dirimu, seperti mereka takjub melihat Yusuf sampai nggak sadar tangannya digeris dengan pisau. Nah itu kan bahasa-bahasa Tuhan itu kita harus mengerti, jangan selalu lempeng saja gitu kan tadi. Ada hakikatnya semuanya. Barulah nanti setelah kamu lulus jadi Yusuf pada nafsul supiah tumbuhan. Maka tumbuhan tidak pernah mencari makan lagi, tumbuhan nggak pernah mencari air, tumbuhan nggak teriak-teriak minta air, diam dia. Beda tadi nafsu amaroh, tadi iblis selalu merasa lebih baik dari semua. Masuklah nafsu lawamah itu sifat adalah binatang. Dia beda dengan tumbuhan. Binatang kalau lapar dia tabrak kandangnya. Binatang itu masih mencari dia. Nah, itu. Binatang itu pada saat dia butuh haus dia akan cari kan tadi semua. Maka nggak peduli kebun siapa kalau binatang. Nah, cuma kadang-kadang binatang masih lebih baik daripada kita. Binatang paling cukup hanya sebatas pada saat dia lapar mengambil makan di kebun orang. Tetapi dia tidak pernah membawa karung. Nah itu bedanya dengan manusia. Manusia pada saat mencuri, ya tadi malah lebih parah dari binatang. Binatang asal cukup kenyang aja dia. Udah habis itu dia pulang dari semua. Tapi supiah itu adalah sifat tumbuhan nabati. Maka tanaman itu adalah pelajaran yang baik pada kita. Maka pada tanaman kita banyak belajar bagaimana pohon nangka dia berbuah gitu kan. Pada pohon nangka dari semua. Maka itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan pada kita cara menanam kurma. Tuh, cara menanam kurma kan apa yang dicontohkan baginda Nabi? Bibit kurma ditutup dengan batu. Kenapa kurma itu tutup dengan batu? Supaya yang tumbuh bukan tunas, akar ke bawah. Maka pada saat tanaman itu, bibit tanaman itu ditahan oleh kamu untuk tunas, maka dia muncul akar.
Nah itulah luar biasa baginda Nabi mengajarkan pada kita cara menanam kurma. Kenapa? Karena kurma itu pohon yang besar, di mana daunnya sangat rindang, buahnya sangat lebat, dan dia ditanam di pasir, maka pasir roboh. Maka disitulah Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad bagaimana cara nanam kurma. Nanam kurma itu kan coba saya tanya mereka orang-orang Mekah. Bibit kurma itu ditaruh di pasir, tutup dengan batu besar. Tadi semua nanti. Untuk apa? Supaya akar dulu yang tumbuh ke bawah. Tadi, akar pancar dulu yang tumbuh ke bawah. Supaya kamu kuat dulu. Barulah nanti kamu muncul di permukaan, akan dorong oleh kamu setelah akarnya ke bawah, maka dia akan mendorong batu. Nah disitulah mereka orang Arab mengambil batu itu. Berarti sekarang pancarnya sudah kuat, nah sekarang akan tumbuh pohonnya ke atas. Nah itu sifat Yusuf. Nah barulah nanti sebagai Idris. Nah itu. Jadi Mas Ibrahim, kisah Idris di sorga itu adalah perjalanan dari Amarah ke Lawamah, ke Mulhimah, ke Mutmainnah. Maka tadi Nabi Muhammad pada saat Mi'raj di langit keempat ketemu Idris. Nabi Muhammad di langit ketiga ketemu Yusuf. Nabi Muhammad di langit kedua ketemu Yahya dan Isa. Nabi Muhammad di langit pertama ketemu Adam. Itu sebetulnya kisahnya. Nah itu ya. Kalau sudah di mutmainnah, sebetulnya di situ Allah sudah mengatakan adalah merupakan hakikat nafsu yang sudah tenang. Karena tadi sudah belajar jadi Yusuf, sudah darosa, sudah jadikan dunia ini madrasah pada dia. Jadi siapa Idris? Ada Adam yang sudah mengambil pelajaran mendidik nafsu amarahnya sehingga masuk dia menjadi jiwa Isa, sehingga mulai sifat melepaskan kemelekatan pengakuan pada dirinya, sampailah pada Yusuf hakikat tumbuhan yang selalu berkorban dari semua. Seperti tumbuhan dari semua ya. Kalau binatang kan mencari, tapi kalau Yusuf tumbuhan itu seumpama di penjara. Maka pohon itu seperti terpenjara. Dia tidak bisa, walaupun dia sudah kering, basono gelontor air, nggak bisa dia geser, akarnya nggak tiba-tiba ngejar. Enggak, dia ya mati aja. Itulah yang disebut hakikat Yusuf sebetulnya. Jiwa siap berkorban. Padahal pada saat dia mendapatkan sekecil apapun hidup, dia akan memberikan adalah buah pada kita tanpa dia memakannya. Tadi semua, dan dia diam pada saat kita mengambilnya. Karena tugas dia adalah itu. Nah, setelah jiwa Yusuf itu muncul sifat Idris. Karena kamu adalah sudah melewati Yusuf, Yahya, Adam, dan sekarang kamu jadi Idris. Darosa, itulah kisah Idris hari ini di sorga bahasanya. Maka di rest area pertama itulah kau menikmati Jannatul Ma'wah. Dan Allah sudah menyebutnya di dalam surat An-Najm bahwa pada saat Nabi sampai kepada nanti Sidroh Al-Muntaha, maka di sebalik Sidroh Al-Muntaha itu ada Jannatul Ma'wah. Nah ini mulailah kamu sudah menikmati surga di lapis pertama, di area pertama, dalam kerangka kamu berjalan kembali pada Allah. Jadi surga itu bukan tujuan, tapi adalah perjalanan etapemu, rest area yang kau bisa nikmati. Untuk apa? Untuk kau mengambil napas, itu surga. Ya, ketenangan, kedamaian. Dan setelah engkau jadi Idris di langit keempat, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i. Maka tadi nafsul mutmainnah itu Idris. Nafsul mulhimah itu Yusuf, nafsul lawamah itu Isa, nafsul amarah itu Adam, dari semua, ya. Maka Idris sudah darosa, jadikan dunia ini madrasah. Dia sudah belajar menjadi Adam, sudah belajar jadi Yahya dan Isa, sudah belajar jadi Yusuf, barulah dia menemukan kesadaran di situ. Maka ya ayatun nafsul, diundang, udah kamu sudah sampai di level itu. Karena kamu sudah berada pada, sudah dekat tadi. Su'aul basirah adalah yusilu ka qurbahu minka, yang akan masuk kepada ainul basirah tu siduka adama liwujudi, dari semua. Masuklah lagi nanti, barulah rodiyah, mardiyah, kamilah, tinggal 3 lagi. Maka disitulah engkau sudah jadi hamba. Engkau tidak lagi dipanggil Idris. Muhammad tidak dipanggil lagi Muhammad, bukan. Alhamdulillahi syara bi Muhammadin, enggak. Karena kamu sekarang sudah jadi hamba. Menjadi seseorang yang akan dibawa oleh Allah kepada Allah, dari situ. Maka di situ adalah subhan. Kenapa menggunakan subhan? Subhanalladzi, subhan itu adalah penggambaran, adalah satu kalimah yang Allah sampaikan, adalah ada
Ada khariqul adat, ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang agung, ada sesuatu yang sebetulnya adalah, maka dikatakan sabbaha, yusabbihu ma fis samawat, ini yang sudah bertasbih. Maka disitulah Idris, Nabi Muhammad pun ketemu Idris di langit keempat. Barulah yang kelima Nabi Muhammad ketemu dengan Harun. Nah, Harun itu adalah sudah Su'aul Basyirah. Maka setelah Harun ketemulah Mardiyah, Musa. Artinya Musa. Musa itu adalah langit ke-6. Maka Nabi Muhammad pun di langit ke-6 ketemu dengan Musa dari semua. Ya. Barulah nanti di langit ke-7 ketemu dengan Ibrahim. Itu sebetulnya. Semuanya ada pada diri kita. Pada 7 lataif, latifah, Adam, dari sini. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad, Iblis, ada semua. Dan latifah kolab. Itulah ya kenapa kita secara harus mandi tobat, harus ini dan lain sebagainya. Berarti kamu sudah mi'raj sekarang. Upgrade. Upgrade dari apa? Dari amarah menuju kamilah. Artinya bahwa kita sudah kembali. Kalau bahasa Abah, kamu sudah jadi patihah tubuhmu. Maka kamu sudah alif lam mim, alif laisa pada mim, alif Allah laisa pada Muhammad, dari semua manis laisa pada gula. Maka kamu sudah nggak ada keraguan. Dalikal kitab, nah kamu sudah jadi kitab. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yunfiquna. Maka disitu kamu sudah alladzina yunfiquna, disitu kan semua. Yang sudah mendirikan sholat dan menafkahkan harta, itu kan kita semua ya. Ada semua. Itu ya sahabat, kurang lebih tentang 7 lapis ya kesadaran, 7 lapis langit kesadaran adalah proses kamu mengupgrade, memi'rajkan dirimu seolah-olah dari Adam itu cinit-nit, naiklah kepada 2G ya adalah ya Isa, naiklah 3G Yusuf, naiklah 4G adalah sebetulnya Idris. Nah, sekarang pada saat akalmu sudah bercahaya, jadilah kamu 5G, 6G, maka tadi kamu bisa bedakan kan. Kata Abah, tubuh kita seumpama HP. Maka ada orang yang dengan cara yang sama, usaha yang sama, hasilnya beda. Sama seperti HP yang sama, kemudian SIM card provider yang sama, tapi yang satu tidak bisa tethering, yang satu lagi tidak lambat menerima data, yang satu adalah lambat mengirimkan data. Tadi karena lemot. Terlalu banyak memori-memori Adam dari semua ke atas ya. Allah itu sangat ilmiah, pantas kata Nabi, al-Islamu ilmiyun wa amaliyun, dan perbuatan. Jadi bukan hayal, Islam itu bukan dogma, bukan teori, dan dari semua ya. Maka didohirkan di alam kehidupan ini ya semuanya harus diperjuangkan dari semua. Makanya ada bahasa muwajahah, mupatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, mahabbah, penghujungnya. Sampailah kepada kamu makom Ibrahim, kamilah. Tadi setelah alif lam mim kamu masuk surat Al-Baqarah. Nah itulah Al-Baqarah itu menyembelih pengakuan. Itu diibaratkan tadinya adalah iblis, masuklah menjadi binatang pada lawamah dari semua. Masuklah menjadi, maka binatang itu sebaik-baiknya singa, maka bisa merekam kamu, itu lawamah. Ya. Perlambang nafsu binatang. Ya. Hati-hati merawat binatang buas. Banyak orang dimakan piaraannya sendiri. Nah, kita pun sadar nggak sadar sebetulnya dimakan oleh piaraan kita sendiri, nafsu kita itu. Termakan oleh itu tadi semua. Orang senang dengan ular. Itu kan sifat ular itu sifat binatang. Nggak ada makanan ya tuannya dimakan. Nah, gitu. Nggak ada ini tuan yang dimakan. Piara ular ya ular makan tuannya. Pelihara singa, singa memakan tuannya. Tadi semua ya. Dari semua, itulah perlambang. Maka di Al-Baqarah itu kamu harus disembelih dari semuanya. Jadilah LE, penyerahan tadi. LE itu hakikat Yusuf dari semua, dan hakikat Isa juga masih LE, penyerahan, la hayun, la ilmun, la samiun, kembalikan LE, supaya kamu adalah mengaktifkan Maryam dengan tadi. Setelah jadi LE, aktiflah Maryam, mengandunglah Isa adalah adalah Ruhullah, Abdullah gitu. Supaya kamu lahir masuk surat An-Nisa dari Ali Imran, surat An-Nisa. Maka jadilah jisamsu di situ. Masna wasulasa warubah dari 4, 3, 2 atau 2, 3, 4 semua. 9 lubang pada dirimu sudah kau tutup dari semua. Tidak, karena semua kemaksiatan itu dari 9 lubang tadi, dari mata, dari telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang kubul, lubang dubur.
semua ya. 9 lubang. Maka 9 adalah selalu diperlambangkan dengan kesempurnaan. Angka Arab itu 9. Ramadan itu bulan ke-9 semua ya. Maka kenapa lembaga-lembaga keagamaan kayak NU menggunakan bintang yang 9 semua ya. Karena 9.